Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang binatang halal dan binatang yang haram. Nah, binatang yang halal itu adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sementara binatang yang haram itu adalah binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, adapun materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang taharoh. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu taharoh, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian taharoh dan juga klasifikasinya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hadas dan juga najis serta cara mensucikannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis. Nah, Ananda, itulah tujuan-tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita membahas tentang submateri dari materi kita tentang taharoh ini ya. Yang pertama yaitu pengertian taharoh. Apa sih taharoh itu? Taharoh itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Nah, taharoh ini dilakukan untuk mensucikan diri kita dari hadas dan juga najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan bersih atau suci. Nah, apa saja sih yang harus kita bersihkan? Nah, semua yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, semua harus dibersihkan, termasuk badan kita, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Apalagi tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Taharoh ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Nah, sebagian besar ibadah dalam Islam itu mensyariatkan dilaksanakan dalam keadaan suci. Perintah taharoh atau dalil yang menjelaskan tentang taharoh ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itulah bunyi dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang taharoh, yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan menyukai kebersihan dan menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, dengan kita menjaga kesucian dan kebersihan badan, seorang muslim akan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang menempel di tubuhnya. Nah,
Submateri kita selanjutnya yaitu mengenai macam-macam taharoh. Nah, taharoh ini ada dua macam. Yang pertama ada taharoh dari hadas dan yang kedua ada taharoh dari najis. Nah, kita akan membahas taharoh dari hadas terlebih dahulu. Apa sih itu hadas? Nah, hadas secara bahasa berarti peristiwa. Nah, secara istilah, hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, hadas ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang akan disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu jikalau tidak ada air. Nah, dalam keadaan apa saja seseorang itu disebut sedang mengalami hadas kecil? Nah, seseorang disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan seperti yang pertama, keluar sesuatu dari dua lubang atau kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, maupun buang angin. Yang kedua, hilang akal, seperti mabuk, gila, dan sebagainya. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Selanjutnya itu hadas besar. Apa itu hadas besar? Nah, hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan cara mandi wajib, yaitu dengan membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, adapun keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar yaitu yang pertama, keluar mani baik karena mimpi atau hal lain bagi laki-laki. Yang kedua, yaitu haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga, melahirkan atau wiladah, yaitu darah yang keluar saat perempuan melahirkan. Yang keempat yaitu nifas, darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Kemudian yang kelima, melakukan hubungan suami istri. Dan yang keenam yaitu meninggal dunia, kecuali bagi orang yang mati syahid. Macam-macam taharoh yang kedua yaitu taharoh atau bersuci dari najis. Nah, apa sih najis itu? Nah, najis secara bahasa artinya kotor, sedangkan secara istilah najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersuci dari najis maksudnya yaitu bagaimana membersihkan sesuatu dari najis. Nah, najis ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu najis muhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughallazoh. Yang pertama, najis muhaffafah. Nah, najis muhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Nah, kemudian yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan atau sedang. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Najis ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu najis mutawasitoh hukmiyah dan najis mutawasitoh ainiyah. Nah, najis mutawasitoh hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujudnya, seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Kemudian, adapun najis mutawasitoh ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud, rasa, warna, dan baunya menggunakan air yang bersih dan suci. Nah, kemudian macam najis yang ketiga yaitu najis mughallazoh, berarti najis yang berat. Najis ini berasal dari anjing dan babi yang berasal dari seperti air liur, daging, darah, air kencing, bulu, dan kotoran-kotoran lainnya. Cara mensucikannya
secara bertahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Nah, itu tadi macam-macam dari najis. Baiklah Ananda Ibu semuanya, itulah pembahasan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu berharap Ananda semuanya dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Ananda Ibu semuanya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ma alaina illal balagul mubin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.